Buruk rupa, dia tidak peduli dengan cara dirinya makan. Mungkin kebanyakan orang tidak menyukainya karena dia makan seperti orang busung lapar. Apalagi dia meminta Clara, perempuan tercantik di pesta, untuk membantunya menyajikan makanan dan menuangkan anggur. Benar-benar keterlaluan. Damar sendiri tidak tahu posisi Clara di kota JC menempati posisi tertinggi. Banyak anak konglomerat yang ingin mengejarnya. Kalau berhasil mengejar kecantikannya yang berkelas, otomatis mereka juga dapat menjalin hubungan dengan Bank Royal. Ini adalah hal yang sangat penting untuk keluarga manapun. Bagaimanapun juga, semua pinjaman Bank Royal bernilai miliaran. Tapi yang mereka lihat sekarang adalah seorang bidadari yang menuangkan anggur dan menyajikan makanan untuk seorang pemuda jelek. Ini benar-benar membuat mereka tidak bisa menerimanya. Mereka juga mulai berspekulasi tentang identitas Damar. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua? Ada beberapa orang yang merasa tak percaya, tapi ada juga yang merasa tidak tertarik. Sejak terakhir kali dia dikeluarkan oleh Bank Royal, Dimas selalu ingin menyelamatkan citranya di hadapan Clara. Tapi dia selalu tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan undangan supaya bisa hadir dalam pesta di Hotel Rosemary ini, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatannya. Dia telah mencari-cari Clara sejak awal dia masuk dan akhirnya melihatnya masuk ke dalam toilet. Sementara dia menunggu dengan gugup, dia malah melihat Damar. Dalam sekejap, kobaran api muncul di dalam dadanya. Bagaimana mungkin sampah ini bisa diterima dengan sangat baik di sini? Dia masih ingat dengan baik kejadian terakhir kali saat di bank itu. Damar menindasnya dan membuatnya muak. Hal yang paling membuat dia emosi adalah dia dikeluarkan dari Bank Royal. Itu semua salah Damar. Kali ini, dia benar-benar ingin Damar membayar dengan setimpal. Dimas menepuk pundak Sisi yang berada di sampingnya. Sisi mengenakan pakaian pesta malam yang anggun dan menawan. Di antara tamu wanita yang hadir di pesta itu, penampilannya juga termasuk yang terbaik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta seperti ini. Dia sangat senang karena dapat merasakan perasaan seperti orang kelas atas yang sebenarnya. Keramahan pria-pria yang sopan padanya membuatnya merasakan kesombongan dan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Terutama teman Dimas, Zaheri Tan, tuan muda dari keluarga Tan, yang merupakan keluarga kaya raya di kota JC. Kedepannya, dia harus bisa membuat Dimas untuk sering mengajaknya datang. Sisi merasa menyesal. Seharusnya dari awal dia sudah bercerai dengan Damar. Kalau dia menceraikan Damar lebih awal, dia pasti akan menikmati kehidupan orang kelas atas seperti ini. Kebutuhan pokok sehari-hari tidak akan pernah menjadi sesuatu yang harus dia perhitungkan. Ada apa, sayang? Sisi memegang segelas anggur merah di tangannya dan berbalik untuk melihat Dimas. Dimas menunjuk ke Damar. Kamu lihat siapa itu? Sisi melihatnya. Tiba-tiba ekspresi wajahnya seketika. Damar, kenapa dia ada di sini? Sampah itu. Zaheri Tan penasaran dengan Damar. Dimas memberitahunya dengan kasar. Zaheri Tan menatap Damar dengan tatapan jijik. Dia hanya seekor semut. Selama ini, Sisi sering memikirkan Damar. Dan setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tertekan. Karena setelah perceraian, Damar tampak lebih baik darinya. Dia tidak terima. Masalah terakhir di bank itu membuatnya menyimpan dendam. Dia bersumpah bahwa lain kali mereka bertemu, harus membuat Damar malu. Dimas sangat puas melihat reaksi Sisi. Sebelumnya dia takut Sisi akan jatuh cinta lama kembali pada Damar, tapi sepertinya tidak lagi. Ayo, kita pergi berkeliling saja. Lihat orang itu, dia makan seperti babi. Aku sangat terkesan. Bagaimana bisa seorang pria rendahan seperti dia datang ke pesta seperti ini? Aku curiga dia menyelinap masuk lagi. Ayo kita permalukan saja. Sisi mengangguk. Wajah cantiknya diselimuti aura dingin. Iya, tiket di sini sangat mahal. Mana mungkin dia punya uang untuk membelinya? Dia hanyalah seorang pengantar makanan dan penjaga keamanan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tiket di sini? Dia pasti menyelinap masuk. Mereka berdua berjalan bersama melewatinya. Damar tidak menyadari keberadaan mereka sama sekali dan masih sibuk makan. Meskipun dia tidak menyukai acara ini, dia akui makanan di sini sangat enak. Sisi melihat cara Damar yang menggila seperti itu. Dia merasa sangat muak. Jelas-jelas dia telah bercerai dengan Damar. Tapi dia tidak tahu kenapa dia begitu kesal melihatnya. Dia kesal dan sengaja menumpahkan anggur merah pada badan Damar. Punggung Damar terasa dingin. Ketika dia mendongak ternyata ada Sisi. Sisi berdandan dengan cantik, elegan, seksi dan menawan. Membuat Damar sedikit kehilangan fokusnya. Tapi bukan karena kecantikan Sisi. Urusan kecantikan, Clara masih lebih cantik daripada Sisi. Hanya saja dia baru saja melihat bahwa mantan istrinya sekarang berdandan. Tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena sekarang dia merasa sedikit emosi. Dia masih terlihat sama, tetapi dengan penampilan yang berbeda.
Nyatanya Sisi sengaja menumpahkan anggur merah dan membuatnya sangat kesal. Apa yang sedang kamu lakukan? Ujar Damar dingin. Sisi terpaku saat melihat ekspresi Damar. Dulu, Damar selalu tunduk padanya dan tidak berani berbicara dengannya nada seperti itu. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak tunduk dan berani menatapnya langsung. Lalu muncul emosi yang lebih besar. Damar adalah seorang pengantar makanan. Dia ingin uang tapi tidak punya. Dia menginginkan kekuatan tetapi tidak punya. Apa yang bisa dia andalkan? Wajah Sisi terlihat muram. Apa yang aku lakukan? Harusnya aku yang tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Damar bertanya balik dengan santai, apakah aku aneh bisa berada di sini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku berjalan masuk ke sini. Kamu, Dimas menahan Sisi dan menatap Damar. Berjalan masuk. Mana tiketmu? Coba keluarkan. Tiket masuk. Damar mengerutkan dahinya. Kenapa dia tidak tahu kalau ada tiket? Clara mengatakan dia yang mengadakan acara ini. Tidak masalah apakah ada tiket atau tidak. Damar lalu berkata terus terang, aku tidak punya tiket. Mata Dimas menyorot dengan dingin. Tentu saja, dia sengaja berkata dengan lantang, tidak ada tiket. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk tanpa tiket? Rasanya tidak mungkin. Apa mungkin kamu menyelinap masuk? Sejak awal saat Sisi sengaja menumpahkan anggur padanya, mereka telah menarik perhatian banyak orang. Sekarang, hampir seluruh mata para tamu tertuju pada mereka. Semuanya, mari kita lihat. Orang ini tidak punya tiket dan menyelinap masuk ke pesta. Lucu sekali. Dia hanya menumpang untuk makan dan minum di sini. Seketika para tamu undangan itu pun tertawa. Damar berkata dengan kesal, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Dimas mengabaikan Damar dan berkata kepada tamu lain, apakah hadirin tahu celah macam apa yang dibuat orang ini untuk masuk? Semua orang mulai tertarik dan menggelengkan kepalanya. Dimas mencibir, itu karena pria yang bernama Damar ini hanyalah seorang pengantar makanan. Bukankah sangat umum bagi para pengantar makanan bisa masuk ke dalam hotel untuk mengantarkan makanan? Bukankah begitu? Para tamu undangan tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia adalah seorang pengantar makanan. Siapa di sini yang sedang memesan makanan? Ya, kita harus ke Clara untuk meningkatkan penjagaan. Saya tidak tertarik menghadiri pesta koktail dengan petugas pengirim makanan. Iya, kan? Sungguh orang yang sangat miskin. Dimas benar-benar bermulut besar. Tidak hanya itu, pria ini juga merupakan benalu bagi mantan istrinya. Apa kalian berani memercayainya? Seolah-olah mereka telah menemukan bahasan baru. Mereka memandang Damar dengan heran dan jijik. Sisi mau tidak mau ikut mengejek. Ya, dia adalah manusia yang tidak tahu diri. Dia adalah mantan suamiku dan sudah membohongi pernikahanku. Bersambung.